Bab 111, Pertarungan Sengit. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Di bawah godaan White Bones, gerombolan zombie yang padat itu berhasil dibujuk keluar dari desa. Jumlah zombie itu mencengangkan. Tubuh mereka membusuk, dan mereka mengenakan pakaian yang hampir seluruhnya compang camping dan berjamur. Mereka terhuyung-huyung, dan beberapa bahkan memiliki belatung yang merayapi tubuh mereka. Jumlah zombie yang sangat banyak ini membuat orang-orang merasa sangat tertekan. Orang biasa yang menghadapi satu atau dua zombie tidak akan merasakan apa-apa, tetapi setelah mereka membentuk kelompok besar, itu membuat orang-orang merasa tidak berdaya. Melihat kerumunan zombie yang dievakuasi oleh White Bones, semua orang kecuali Yue Zong berkeringat dingin. Mereka telah menghadapi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari selusin zombie sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi lebih dari 1000 zombie. Kekuatan tempur mereka hanya sekitar 80 orang, terlebih lagi peluru dari beberapa orang yang digabungkan jumlahnya tidak lebih dari 1000. Yue Zong dengan tenang mengamati zombie-zombie itu. Di antara kelompok zombie itu ada satu sosok iblis seperti S2 yang mengejar White Bones dengan ketat, dan dengan cepat menutup jarak. Selain itu, ada 13 zombie S1 yang mengejar White Bones. Di antara zombie biasa itu, belasan zombie S1 menggulingkan zombie biasa di depan, menginjak-injak zombie biasa itu dan maju terus. Bahkan tanpa melepaskan satu tembakan pun, puluhan zombie telah menjadi batu loncatan. Yue Zong mengamati operasi zombie dari jauh dan sedikit mengendurkan napas. Tidak buruk, tidak ada zombie cerdas yang memimpin. Memiliki seorang komandan dan tidak memilikinya adalah dua skenario yang sama sekali berbeda. Jika ada zombie yang dapat memerintah yang lain, maka umat manusia akan berada dalam bahaya. Bagaimanapun, jumlah zombie 10 kali lipat jumlah manusia, dan lebih jauh lagi, mereka tidak takut mati. Jenis prajurit seperti ini adalah yang paling menakutkan. Jangan melepaskan tembakan tanpa perintahku. Perintah Yue Zong. Dia bergegas keluar dari posisinya yang tersembunyi menuju S2. S2 itu seperti hantu. Unit Yue Zong akan menderita kerugian besar jika memasuki posisi mereka. Yue Zong bergegas di depan S2 dengan beberapa gerakan kilat. Bayangan S2 berkelebat, meninggalkan White Bones. Ia melesat ke arah Yue Zong seperti hantu. White Bones menembakkan duri-duri tulang tipis dan panjang yang tak terhitung jumlahnya dari tubuhnya hampir pada saat yang bersamaan. Duri-duri itu menusuk S2 dengan kuat di beberapa tempat, menahannya agar tetap melayang. Yue Zong menebas dengan pedang tang imitasi dan memenggal kepala S2. Sebuah bola pengalaman besar terbenam ke dalam tubuhnya. Selamat, Anda telah naik level ke level 26 dan menerima 2 poin status. Pengumuman yang menyenangkan muncul di telinga Yue Zong setelah membunuh S2. Yue Zong dengan cepat memasukkan buku keterampilan, kotak harta karun hijau, dan 200 koin kehidupan yang dijatuhkan oleh zombie itu ke dalam tasnya. Kemudian dia menyambut 13 zombie S1 dengan White Bones. Zombie tipe S adalah yang paling bermasalah bagi orang biasa. Jika dia tidak mengeluarkan mereka, itu akan menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa terhadap unit tempur dalam waktu singkat. Kelompok Yue Zong bahkan belum terbentuk selama sebulan. Mentalitas mereka jauh dari prajurit veteran. Akan segera ada pembelot bahkan di bawah hukum militer yang keras jika moral tidak ditingkatkan. 13 S1 tidak memiliki sedikit pun keraguan terhadap kesenjangan kekuatan antara mereka dan Yue Zong dan White Bones, dan mereka terus maju. Yue Zong berlari ke tengah 13 zombie S1. Menebas pedang tang imitasinya, kilatan pedang muncul, dan dia dengan mudah mengambil kepala S1. White Bones berdiri di sisi Yue Zong dan terus membantai setiap S1 yang mencoba mendekati Yue Zong. Ke-13 zombie S1 semuanya musnah dalam waktu 10 detik di bawah koordinasi keduanya. Segera setelah membunuh zombie tipe S, mereka berlari kembali ke posisi mereka. Dia dan White Bones tidak dapat meraih kemenangan menghadapi kelompok zombie besar ini sendirian. Moral mereka melonjak setelah melihat Yue Zong dan White Bones mengalahkan zombie S1 dan S2, dan kemudian kembali ke formasi dengan selamat. Pemimpin yang maju lebih dulu di depan kerumunan dapat mengobarkan moral bawahan. Tentu saja kelompok itu akan langsung hancur jika Yue Zong terbunuh. Setelah kembali ke kelompok, Yue Zong diam-diam menatap zombie yang bergerak lambat di kejauhan. Kelima unit tempur itu menatap zombie dari jauh, tangan mereka memegang erat senjata mereka.
Mereka tidak berani melakukan gerakan aneh apapun. Setiap orang dengan gugup melihat zombie yang perlahan bergerak maju. Setelah melihat kelompok zombie masuk dalam jarak 100 meter, Yue Zong memerintahkan dengan suara yang dalam, tembak. Yue Zong tahu bahwa membiarkan zombie datang sedikit lebih dekat akan lebih baik, tetapi tubuh orang-orang di samping Yue Zong semuanya sedikit menggigil. Dia takut mereka tidak dapat menahan tekanan jika zombie itu datang lebih dekat. Tembak. Mendengar kata-kata Yue Zong, Liu Yan dan para pemimpin lainnya semua meraung. Raungan itu melepaskan semua rasa takut di hati mereka. Dalam sekejap mata, senjata berat dilepaskan. Peluru yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah zombie-zombie itu. Zombie-zombie yang menuju kelompok Yue Zong dihantam dengan semua jenis senjata ringan dan berat. Rasanya seperti mereka dirobohkan satu demi satu oleh dinding yang tak terlihat. Terutama mereka yang terkena peluru senapan mesin berat yang sangat kuat. Beberapa zombie terkena di pinggang dan terbelah dua. Beberapa peluru senapan mesin berat bahkan menembus 4 dari 5 zombie. Alis Yue Zong berkerut, dan dia memerintahkan, hentikan tembakan. Ini adalah pertama kalinya Liu Yan dan yang lainnya menghadapi kelompok zombie yang begitu besar. Mereka dengan gugup menghabiskan peluru mereka tanpa membidik. Namun, para zombie itu sangat padat dan berdesakan di jalan raya. Selama satu orang menembak ke arah itu, mereka tidak akan salah. Mereka akan selalu dapat mengenai musuh. Liu Yan dan yang lainnya akhirnya menghentikan tembakan di bawah komando Yue Zong. Lebih jauh lagi, mereka memiliki kesempatan langka untuk mengisi ulang amunisi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari 1000 peluru telah ditembakkan, dan Yue Zong merasa sedikit menyesal. Kelompok Yue Zong baru saja menghentikan tembakan, dan zombie yang telah terkena tembakan mulai merangkak kembali. Beberapa memiliki lubang peluru di sekujur tubuh mereka, tetapi mereka masih maju ke arah kelompok Yue Zong. Mereka tidak sama dengan manusia. Hanya jika ada headshot atau tulang belakang patah, zombie akan berhenti maju. Bidik dan tembak, berusahalah sebaik mungkin untuk mengenai kepala. Yue Zong memerintahkan dan mengarahkan senapan tipe 81 miliknya pada saat yang sama, menembaki seorang zombie. Kepala zombie yang berada di kejauhan segera memperlihatkan lubang berdarah, dan kepala itu pun jatuh ke tanah. Yue Zong tidak berhenti berlatih selama 1 hari pun setelah memperoleh keterampilan pengendalian senjata api. Dalam jarak 100 meter, dia yakin 70% bahwa dia bisa mengenai sasaran. Mendengar perintah Yue Zong, 5 senapan mesin berat berhenti menembak. Personel yang tersisa semuanya menggunakan senapan untuk membidik dan menembak ke arah zombie. Para zombie maju jauh lebih cepat setelah beralih ke membidik dan menembak. Bagaimanapun, sebagian besar personel tidak memiliki banyak pengalaman menembak. Namun beberapa prajurit di antara kelompok Yue Zong menunjukkan keterampilan menembak yang jelas dan dalam, dengan jelas membidik dan mengenai satu demi satu kepala zombie. Melihat para zombie merayap semakin dekat, mata salah satu anggota tim dipenuhi rasa takut. Setelah menghabiskan pelurunya dengan gegabah, dia menjerit keras dan berbalik untuk melarikan diri. Para zombie hanya berjarak 50 meter dari kelompok Yue Zong. Beberapa anggota tim dipenuhi rasa takut terhadap para zombie. Penting untuk diketahui, satu luka dari zombie dapat menyebabkan seseorang terinfeksi. Yue Zong mengarahkan senapannya ke anggota tim yang melarikan diri. Sebuah peluru menembus kepalanya dan membuatnya jatuh tak berdaya ke tanah. Yue Zong melihat sekeliling dan berteriak dengan kejam dan ganas, siapapun yang berani berbalik, akan segera ditembak. Melihat anggota tim ditembak oleh Yue Zong, moral yang awalnya tidak stabil menjadi tenang. Liu Yan berbalik ke anak buahnya dengan wajah pucat dan meraung, "Jangan khawatir tentang kelompok Yue Zong. Jika kamu berbalik dan melarikan diri, bos ini akan menjadi orang pertama yang membantai kamu." Anggota tim yang melarikan diri tadi adalah salah satu bawahan Liu Yan. Anggota itu membuat Liu Yan kehilangan banyak muka. Yue Zong melihat jarak antara mereka dan zombie itu semakin dekat, dan dia berteriak dengan keras, "Tembak saja." Mendengar perintah Yue Zong, anggota tim yang tangannya berkeringat akhirnya melepaskan tembakan seperti orang gila ke arah zombie. Lapisan demi lapisan zombie terkoyak oleh hujan peluru. Terutama peluru senapan mesin berat. Mereka hanya perlu mengenai tubuh untuk membelahnya menjadi dua, membuatnya tidak bisa bergerak. Lapisan besar kelompok zombie runtuh di bawah hujan peluru kedua. Yue Zong memerintahkan, "Hentikan tembakan." Kali ini semua orang berhenti menembak. Setelah hujan peluru berhenti, zombie yang tidak terbunuh merangkak naik sekali lagi dari tanah.
Tetapi sejumlah besar semuanya terkena tembakan senapan mesin berat setelah melalui beberapa putaran hujan peluru. Hanya beberapa lusin zombie yang tersebar merangkak kembali. Masih ada hampir 100 zombie yang terpotong di pinggang yang merangkak menuju kelompok Yue Zong. Kelompok pertempuran jarak dekat, beralihlah ke pedang tang imitasi. Ikuti aku. Yue Zong melihat zombie yang tersisa yang tersebar, dan dia memimpin jalan dengan bergegas keluar. Unit yang langsung berada di bawah Yue Zong semuanya adalah prajurit pemberani yang direkrutnya untuk melakukan pertempuran jarak dekat dengan para zombie. Secara keseluruhan hanya ada 10 orang. Masing-masing memegang pedang tang imitasi, dan mereka mengenakan baju besi ular sungai yang bermutasi. Ke-10 orang ini semuanya berada di bawah komando Qi yang saat Yue Zong tidak ada. Mereka menghususkan diri dalam pertempuran jarak dekat, dan masing-masing orang berada di level 4 atau lebih. Ke-10 orang yang tergabung dalam unit pertempuran jarak dekat mengikuti Yue Zong dari dekat, menyerbu para zombie. Mereka menebas pedang tang imitasi dengan sangat ganas, dan mereka memotong tengkorak zombie seperti memotong daun bawang. Menggunakan senjata dewa dan dunia iblis untuk memperkuat diri bukanlah rahasia dalam kelompok Yue Zong, tetapi mereka yang cukup berani untuk melakukan pertarungan jarak dekat dengan zombie relatif sedikit. 10 prajurit ini adalah mereka yang cukup berani untuk bertarung bahkan tanpa mengenakan baju besi ular sungai. Karena itu, Yue Zong membiarkan mereka menggunakan pedang tang imitasi dan perlengkapan dewa dan dunia iblis yang tersisa untuk naik level. Tentu saja semua perlengkapan dewa dan dunia iblis dikembalikan ke Yue Zong atau Qi yang setelah setiap misi. 10 orang itu terbagi menjadi 3 kelompok kecil. Mereka bekerja sama dengan koordinasi yang cermat untuk secara metodis memenggal kepala zombie demi zombie. Yue Zong dan White Bones bergegas ke tengah-tengah zombie yang tersisa. Kemanapun dia pergi, zombie tidak dapat memblokir tebasan santainya. Prajurit lainnya melihat dengan takut dan hormat saat melihat Yue Zong dan bawahannya membantai kerumunan zombie. Kelompok Yue Zong kekurangan seseorang yang berpengalaman dalam pembuatan baja. Karena itu, sebagian besar tidak memiliki senjata dingin. Yue Zong tidak bisa membiarkan yang lain melawan zombie dalam pertarungan jarak dekat tanpa senjata. Setelah beberapa saat, semua zombie yang tersisa dihabisi oleh kelompok Yue Zong. Beberapa zombie yang tidak memiliki lengan dan kaki itu bukanlah tandingan bagi bawahan Yue Zong. Setelah membasmi gerombolan zombie ini, Yue Zong memasukkan buku keterampilan bola api dan 200 koin kehidupan ke dalam tasnya. Ia terus membuat White Bones memasuki kota untuk menarik perhatian zombie. Sebagian besar zombie di kota itu berhasil dibasmi oleh kelompok Yue Zong setelah beberapa kali melakukan ini. Namun, mereka menghabiskan banyak amunisi dan peluru senapan mesin berat. Yue Zong memerintahkan setiap unit untuk maju ke kota setelah membasmi sebagian besar zombie. Setiap unit maju ke desa di bawah komando Yue Zong. Setiap unit juga menerima 2 anggota unit tempur jarak dekat dari kelompok Yue Zong untuk menghadapi zombie yang sulit. Masih ada zombie yang tersebar di desa, dan mereka sering tertarik oleh suara tembakan. Yue Zong melangkah ke bagian dalam desa. Pasukan zombie utama berhasil dibasmi. Zombie-zombie yang tersisa pada dasarnya bukanlah tandingan bagi pasukan yang diperlengkapi dengan baik. Zombie demi zombie dibantai, dan desa itu berhasil direbut kembali inci demi inci. Tiba-tiba terjadi baku tembak besar di dekat kelompok Xiaoming. Alis Yue Zong berkerut, dan ia segera membawa 2 unit tempur jarak dekat yang tersisa ke lokasi Xiaoming. Yue Zong dengan cepat tiba di lokasi Xiaoming. Ia melihat ke arah itu, zombie besar setinggi hampir 3 meter yang terbuat dari daging dan otot hitam sedang bertarung dengan kelompok Xiaoming. Kelompok prajurit Xiaoming terus-menerus menembaki zombie itu seperti orang gila. Tembakan senapan yang terkonsentrasi semuanya memantul dari gumpalan daging hitam zombie yang sangat besar itu. Tembakan itu sama sekali tidak mampu menembus daging zombie yang sangat besar itu. Level 30, tipe 2, zombie kuat L2. Memiliki kekuatan dan pertahanan yang sangat besar. Memiliki keterampilan, infeksi virus. Mampu mengubah organisme hidup menjadi yang terinfeksi. Sebuah pengumuman segera terdengar di lautan pengetahuan Yue Zong begitu Yue Zong melihat zombie besar itu. Kecepatan zombie besar itu 3 poin lebih cepat dari orang biasa. Itu seperti tank yang melaju kencang ke arah kelompok Xiaoming. Ia mencengkeram kepala anggota tim biasa dan menjepitnya, meledakkan kepalanya. Kelompok Xiaoming sesaat runtuh melihat zombie besar itu begitu ganas.
Sebagian besar anggota melemparkan senjata mereka dan melarikan diri ke segala arah. Jangan lari, terus tembak, terus tembak. Xiao Ming meraung dengan wajah merah padam, dan pada saat yang sama ia terus-menerus menembaki zombie besar itu. Tetapi tidak seorang pun mendengarkan perintahnya. Hanya 2 anggota unit tempur jarak dekat milik Yue Zong dan 3 bawahan dekat di sebelahnya, yang tetap tinggal. Mereka terus menembaki zombie yang hampir tak terkalahkan itu. Tembakan demi tembakan mendarat di gumpalan kegelapan yang besar itu, dan semuanya terlempar tanpa menembus tubuhnya. Meskipun anggota tempur jarak dekat milik Yue Zong benar-benar ketakutan oleh zombie yang sangat besar itu, mereka hanya bisa berdiri di sana karena perintah untuk mundur belum diberikan. Mereka sama sekali tidak dapat maju. Yue Zong tidak melirik anggota tim yang melarikan diri itu. Dalam beberapa langkah, dia muncul di hadapan L2. Dia menggenggam pedang tang imitasi dan dengan kejam menebas pinggang L2 setelah suara pemotongan logam yang memekakkan telinga. Yue Zong telah menggunakan kekuatannya pada pinggang L2 untuk memotong retakan kecil yang tipis. Bahkan dengan dia menambahkan statistik kekuatan dan tenaga dan menggunakan pedang tang imitasi yang tajam, dia hanya bisa memotong sedikit ini. Tulang-tulangnya bahkan tidak terlihat. Bagian luar membran keratin hitam itu seperti memotong baja. L2 memandang Yue Zong seperti dia hanya serangga kecil yang berdengung di depan matanya. Itu dengan kejam membanting tangannya yang besar ke arah Yue Zong. Kelincahan Yue Zong jauh melebihi L2. Tubuhnya sedikit bergeser, menghindari serangan L2, dan dia menggunakan pedang untuk menebas siku L2. Tanpa diduga percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar segera setelah pedang tang imitasi mendarat di tubuh L2, dan dia tidak dapat memotongnya. L2 melambaikan tangan untuk menamparkan Yue Zong. Begitu L2 bergerak, Yue Zong melangkah ke samping, dan dia berputar di sekitar L2. Dia mengaktifkan skill Devil Flame, dan bola api merah menyala dari tangan kanannya. Yue Zong menggunakan tangan pisau untuk menebas paha L2. Devil Flame mulai membakar abis paha L2 dengan ganas begitu mendarat di paha L2. Yue Zong mengitari paha L2, dan pahanya langsung terpotong menjadi 2 oleh Devil Flame. L2 kehilangan keseimbangan, dan jatuh dengan keras ke tanah. Yue Zong melangkah maju dengan lebar, menginjakkan kaki di dahi L2. Devil Flame merah menyala sesaat meledak dari kakinya, mengubah tengkorak L2 menjadi abu. Sebuah bola pengalaman besar memasuki tubuh Yue Zong begitu L2 meninggal. Mayat L2 juga menjatuhkan buku keterampilan dan kotak harta karun hijau. Yue Zong dengan cepat memasukkan buku keterampilan dan kotak harta karun hijau ke dalam tasnya. Setelah selesai dengan L2, Yue Zong akhirnya berbalik dan menatap dengan wajah marah pada mereka yang meninggalkan komandan mereka Xiao Ming dan melarikan diri. Mereka yang telah meninggalkan senjata mereka dan melarikan diri semuanya ditahan dan dibawa ke hadapan Yue Zong oleh bawahannya. Salah satu bawahan Xiao Ming menatap Yue Zong dengan ketakutan, dan dia berlutut di hadapan Yue Zong, memohon, maafkan aku. Kapten Yue, ampuni nyawaku. Mulai hari ini aku akan menghadapi musuh tanpa rasa takut. Tolong izinkan aku menebus dosa-dosaku. Kapten Yue, bebaskan kami kali ini. Kami tidak akan melakukan pelanggaran lagi setelah hari ini. Aku mohon padamu untuk mengampuni nyawa kami. Monster itu terlalu kuat. Kami tidak sebanding. Tinggal di sana sama saja dengan dikirim ke kematian. Bawahan Xiao Ming yang telah melarikan diri, berlutut di hadapan Yue Zong dan mulai memohon. Xiao Ming menatap mereka yang melarikan diri, dan kemudian dia berkata kepada Yue Zong dengan sedikit ragu, Kapten Yue, kita harus memberi mereka kesempatan lagi. Yue Zong menatap ke 8 bawahan Xiao Ming dan berkata dengan dingin, tidak peduli apa alasannya, kalian semua telah melakukan pelanggaran dengan melarikan diri dari medan perang. Kalian semua akan ditembak di tempat. Xiao Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak membujuk Kapten Yue. Melatih anggota tim tidaklah semudah itu. Jika ke-8 orang dari kelompok Xiao Ming tertembak dan terbunuh, maka ia akan kehilangan kemampuan tempur timnya. Meskipun ke-8 orang itu berbalik dan lari, mereka semua adalah pemuda yang kuat. Mereka juga mengerti cara menggunakan senjata. Akan merepotkan untuk melatih dan merekrut orang baru, dan akan membutuhkan waktu untuk membuat mereka siap tempur. Yue Zong menatap Xiao Ming dan berkata dengan dingin, hukum militer itu kejam. Apa gunanya hukum militer jika tidak dilaksanakan dengan kejam? Ayo bekerja. Menerima perintah dari Yue Zong, bawahan langsungnya mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke kepala ke-8 orang itu,
lalu menarik pelatuknya. Mengikuti suara 8 tembakan, ke-8 bawahan Xiao Ming semuanya dieksekusi. Melihat pemandangan yang menyedihkan itu, Xiao Ming tidak tahan untuk menoleh. Orang-orang di sekitar yang melihat pemandangan ini semuanya menggigil ketakutan di hati mereka. Mereka sekarang memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang hukum militer. Yue Zong menatap Xiao Ming dan berkata dengan datar, perintah Xiao Ming merugikan. Bubarkan posisi kapten pemimpin tim kelima. Unit kelima akan diserap ke dalam unit kedua. Xiao Ming diturunkan pangkatnya menjadi anggota tim pendahuluan. Baru saja ketika Xiao Ming menemukan kekuatan L2 yang tak terkalahkan, dia seharusnya memberi perintah untuk mundur. Dia tidak memberi perintah untuk mundur, dan ini adalah kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Namun, Xiao Ming adalah seorang prajurit yang berkualitas. Pelatihannya adalah yang paling ketat, dan dia memiliki kemampuan menembak bawaan yang sangat kuat. Dia sudah memiliki tingkat ketepatan 70% dari jarak 100 meter. Hati Xiao Ming sedikit kecewa, dia mengangguk dan menjawab, "Ya." Yue Zong menatap Xiao Ming dan berkata, "Pergi ke unit kedua dan laporkan, singkirkan zombie." "Ya." Xiao Ming berteriak menanggapi dan membawa orang-orangnya yang tersisa ke unit tempur kedua Dagouzi. Komando unit tempur kedua untuk sementara diberikan kepada Dagouzi setelah Ji Qingwu pergi. Yue Zong tidak memiliki banyak orang yang bisa dipercaya di bawah komandonya. Kekuatan utama di pusat kota telah musnah. Beberapa zombie yang tersisa tidak dapat menahan pasukan bersenjata. Salah satu anggota tim Liu Yan berjalan ke Yue Zong dan melaporkan, "Kapten Yue, kami menemukan seorang yang selamat. Mereka ingin bertemu denganmu." Yue Zong bertanya, "Siapa itu?" Anggota tim itu berkata, "Mereka menyebut diri mereka wali kota desa Kuda Batu." Yue Zong berpikir sejenak lalu berkata kepada prajurit itu, "Bawa aku untuk melihatnya." Yue Zong tiba di sebuah rumah bangsawan yang luas di bawah bimbingan prajurit itu. Dia bisa melihat di dalam rumah bangsawan itu bahwa 5 orang yang selamat sedang diawasi oleh 4 prajurit bersenjata. Seorang gemuk dengan perut seperti sedang hamil 9 bulan berteriak, "Aku ingin bertemu dengan pemimpinmu." Para prajurit itu menatap dingin para korban selamat itu tanpa berkata apa-apa. "Kalian ingin bertemu denganku?" Yue Zong berjalan di depan pria bernama Wei Cheng dan berkata dengan datar. Wei Cheng menunjuk ke arah pemuda yang tampak sombong itu dan berkata, "Aku Wei Cheng, wali kota desa Kuda Batu. Orang ini adalah putra sekretaris kota Longhai. Selama kalian mengantar kami ke markas para korban selamat kota Longhai, sekretaris itu pasti tidak akan melupakan kebaikan kalian." Yue Zong menatap pemuda itu. Wajah pemuda itu sombong, dan 2 wanita cantik berusia 21 atau 22 tahun menempel padanya. Wajah mereka tidak berubah meskipun mereka dikelilingi oleh keempat prajurit itu. Melihat Yue Zong dengan mata sipit, dia dengan bangga berkata, "Kamu adalah kepala pasukan ini. Saya Qian Yiming. Anda hanya perlu mengantar saya ke pangkalan penyintas kota Longhai. Ayah saya pasti akan mengangkat Anda menjadi pejabat besar." Petik 2. Idiot. Sebuah kata muncul di benak Yue Zong sambil melihat wajah arogan Qian Yiming. Pada saat ini, 2 tentara membawa 4 wanita yang tampak kurang gizi mengenakan pakaian compang camping. Mereka semua memiliki ukuran yang berbeda. Liu Yan memandang salah satu di kelompok itu yang agak cantik dan berkata, "Ini adalah pemimpin kami, Yue. Apapun kata-kata yang Anda miliki, katakan kepada kapten kami Yue." Wanita yang agak cantik itu menangis ketika dia melihat Yue Zong. Dia berlutut di hadapannya dan menunjuk Qian Yiming, memohon, "Kapten Yue yang perkasa. Aku mohon padamu, bantu aku membunuh sampah itu." Qian Yiming menatap wanita yang berlutut di hadapan Yue Zong. Cahaya tajam berkilat di matanya, dan dia membentak, "Diam. Beraninya kau bicara seenaknya, hati-hati atau aku akan membunuhmu." Wanita itu menggigil mendengar kata-kata Qian Yiming. Dia menarik seorang gadis kecil yang seukuran dengan Yao Yao, dan dia berkata pada Yue Zong, "Kapten Yue, bajingan ini tidak hanya memperkosaku, dia dan orang lain juga memperkosa adik perempuanku bersama-sama. Tolong bantu aku bertanggung jawab." Yue Zong menatap gadis kecil yang seukuran dengan Yao Yao. Wajahnya penuh ketakutan dan mati rasa, matanya memancarkan sedikit amarah. Melihat Qian Yiming, matanya juga memancarkan sedikit niat membunuh. Qian Yiming menyadari Yue Zong menatapnya, dan dia langsung berteriak ketakutan, tapi itu hanya mempermainkan 2 wanita. "Apa yang kau lakukan dengan menatapku?"
Mungkinkah kau benar-benar ingin membunuhku? Ayahku adalah sekretaris keuangan kota Longhai. Beraninya kau menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, dan dia tidak akan membiarkanmu pergi. Kirim aku ke kota Longhai. Aku akan memberimu berapapun wanita yang kau inginkan. Cahaya dingin melintas di mata Yue Zong. Dia mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke dahi Qian Yiming, lalu menarik pelatuknya. Terdengar suara ledakan, lubang berdarah tercipta di antara kedua alis Qian Yiming. Matanya dipenuhi rasa takut dan tidak percaya saat dia jatuh tak bernyawa ke lantai. Siapa lagi yang menyentuh adik perempuanmu? Mata Yue Zong berkilat dengan niat membunuh saat dia melihat sekeliling pada para penyintas. Mata wanita itu dipenuhi dengan kebencian, satu persatu menunjuk para pria dalam kelompok itu. Dia dengan kejam berkata, mereka, orang-orang ini semua punya bagian. Wei Cheng ketakutan dan berlutut di hadapan Yue Zong memohon, Kapten Yue. Jangan bunuh aku, Qian Yiming memaksaku. Jika aku tidak melakukannya, maka dia tidak akan membiarkanku makan. Aku dipaksa. Melihat putra sekretaris kota Longhai dibunuh atas kemauan Yue Zong, kartu Wei Cheng habis. Dia tidak berani mengandalkan kerangka sistem lama. Dia berlutut di hadapan Yue Zong dan mengibas-ngibaskan ekornya seperti anjing atas kejahatannya. Kapten Yue, jangan bunuh aku. Aku juga dipaksa oleh Qian Yiming. Kapten Yue, ampuni nyawaku. Para penyintas laki-laki yang tersisa juga berlutut dan memohon sebelum Yue Zong. Yue Zong dengan dingin memerintahkan, eksekusi mereka semua. Bawahan langsung Yue Zong menekan para penyintas laki-laki ke tanah. Mereka mengangkat senapan ke dahi mereka dan menarik pelatuknya. Mengikuti suara 4 tembakan, keempat penyintas semuanya dieksekusi di tempat. Jangan bunuh aku akan melakukan apa saja. Aku akan melakukan apa saja. Salah satu wanita cantik di samping Qian Yiming berlutut di hadapan Yue Zong dan memohon. Wanita cantik lainnya berdiri di samping Qian Yiming dengan tubuh kaku dan ketakutan. Cairan kuning mengalir keluar dari dalam pahanya. Keduanya terus-menerus berada di samping Qian Yiming, dan mereka telah melihat semua kejahatan yang dilakukannya. Namun, pemandangan begitu banyak orang dieksekusi di hadapan mereka membuat mereka takut. Pikiran tentang masa depan mereka menyebabkan ketakutan yang tak berujung. Yue Zong menatap kedua wanita itu, lalu melambaikan tangannya ke arah bawahannya, bawa mereka pergi. Meskipun kedua wanita ini cantik, keduanya tidak dapat dibandingkan dengan Lu Wen dan Guo Yu. Bawahan itu menerima perintah Yue Zong dan segera memaksa kedua wanita itu untuk pergi. Terima kasih. Wanita yang menuduh Qian Yiming mengucapkan terima kasih kepada Yue Zong. Dia membawa adik perempuannya dan diam-diam berbalik untuk pergi. Wanita itu tidak jauh sebelum dia kembali ke sisi Yue Zong dan berkata, Kapten Yue. Saya punya beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Yue Zong menatapnya dan berkata, informasi apa? Wanita itu menatap Yue Zong dan berkata, saya menemukan sejenis tanaman yang memiliki khasiat penyembuhan ajaib. Silakan ikuti saya. Yue Zong menatapnya sejenak dan bertanya, siapa namamu? Wanita itu berkata, saya Zhang Yi. Yue Zong memberi perintah, pimpin jalan. Seluruh desa jatuh ke tangan Yue Zong tidak lama kemudian. Dia juga tidak takut Zhang Yi melakukan tipu daya. Zhang Yi tidak banyak bicara. Dia hanya diam-diam memimpin kelompok Yue Zong melewati kota. Setelah 7 atau 8 putaran, Zhang Yi membawa Yue Zong ke suatu tempat di dekat tepi Gunung Kuda Batu. Zhang Yi menunjuk bunga kuning yang mekar dari tengkorak manusia dengan 4 kelopak. Dia berkata kepada Yue Zong, ini tanamannya. Saya melihat 2 monyet bertarung di masa lalu. Salah satu dari mereka menang, tetapi perutnya terbelah. Dia terluka dari kepala sampai kaki. Kemudian dia mengunyah salah satu tanaman ini, dan mengoleskan sarinya ke seluruh luka di perutnya. Secara misterius, luka monyet itu sembuh dalam waktu singkat. Yue Zong melihat dengan saksama, hanya melihat bunga-bunga kuning kecil mekar dari tanaman yang telah berakar pada sisa tulang yang sudah digerogoti. Tidak banyak daging pada mayat yang membusuk itu, di atasnya, 7 bunga aneh telah berakar. Zhang Yi melirik Yue Zong, menggertakkan giginya. Dia menggigit dan mematahkan jarinya. Setelah itu, dia merobek bunga kuning kecil di atas kerangka itu dan mengunyahnya untuk mengambil sarinya. Dia mengoleskan sari itu ke jarinya, dan jarinya yang digigit dan patah terentang di hadapan Yue Zong. Yue Zong melihat dengan saksama, dan melihat bahwa luka yang ditimbulkan sendiri oleh Zhang Yi dengan cepat sembuh, kecepatan penyembuhannya jauh melampaui obat-obatan yang dikenal.
Yue Zong menatap Zhang Yi dengan tatapan kagum, bagus sekali. Aku bisa memberimu dan adikmu posisi anggota tim resmi. Selama kalian tidak melanggar peraturanku, kalian para saudari akan bisa bermartabat dan hidup dengan baik dalam lingkup kekuasaanku. Tidak ada yang bisa menindas kalian. Hanya saja masalah tanaman ini harus menjadi informasi yang sangat rahasia. Jika kalian membocorkannya sepatah kata pun, aku tidak akan bersikap sopan padamu dan adikmu. Apakah itu jelas? Hati Zhang Yi menjadi tenang, bersandar pada sebuah batu besar, dia mengucapkan terima kasihnya kepada Yue Zong, terima kasih banyak, Kapten Yue. Zhang Yi memberitahu rahasia ini kepada Yue Zong karena selain menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Yue Zong, dia juga mempertimbangkan dengan saksama. Dia ingin bergerak bebas dengan pengaruh Yue Zong. Di zaman Z ini, tanaman ajaib semacam ini baginya, tidak banyak berguna, tetapi bagi para evolusioner, itu sangat penting. Yue Zong menghadap ke empat bawahan langsungnya serta Guo Yu, Lu Wen dan berkata, masalah tanaman ini. Tidak seorang pun diizinkan untuk berbicara sepatah kata pun tentangnya. Ya, keempat bawahan Yue Zong menjawab dengan hormat. Yue Zong menghadap Guo Yu dan berkata, Guo Er. Bunga seperti ini disebut bunga penyelamat hidup. Setelah memulihkan desa, Anda akan membawa orang untuk mengumpulkan informasi tentang bunga penyelamat hidup ini dan melaporkannya kembali kepada saya. Guo Yu menghadap Yue Zong dan dengan senyum manis, berkata, baik. Tuan, di samping, Lu Wen melihat Yue Zong dan Guo Yu semakin dekat. Wajah kecilnya membengkak para zombie yang tersebar di luar desa Stone Horse terbunuh hingga malam tiba. Yue Zong menemukan lebih dari 200 orang yang selamat dalam proses membersihkan desa Stone Horse, mengisi kembali populasi mereka. Lingkup pengaruh Yue Zong meningkat menjadi 500 orang yang selamat. Mayoritas orang yang selamat yang ditemukan sangat kelaparan sehingga mereka tidak terlihat seperti manusia. Memulihkan desa Stone Horse, masing-masing skuadron kecil Yue Zong mengalami ujian api, dan mereka mulai berubah menjadi pasukan elit. Pada malam hari, Yue Zong membuat inventaris barang-barangnya yang diperoleh hari ini setelah mandi. Beberapa peralatan yang dijatuhkan oleh sistem dunia dewa dan iblis dipulihkan oleh Yue Zong, kemudian dia mulai mendistribusikannya. Dalam pertempuran untuk memulihkan desa Stone Horse, Yue Zong menerima 6 buku keterampilan, 30 kotak harta karun putih, dan sebuah kotak harta karun hijau. 6 buku keterampilan tersebut adalah, buku keterampilan bola api peringkat 1, 3 buku keterampilan akselerasi peringkat 1, buku keterampilan penguasaan bahasa peringkat 2, dan buku keterampilan kontrol gravitasi peringkat 3. Akselerasi keterampilan peringkat 1, keterampilan ini menghabiskan 5 poin stamina. Setelah menggunakan skill ini, seseorang akan memperoleh 10 ketangkasan selama 30 detik. Skill rank 2 penguasaan bahasa, ini adalah skill pasif. Setelah belajar, seseorang akan secara otomatis fasih dalam 3 bahasa nasional, dan fasih menguasai bahasa tertulis mereka. Skill rank 3 pengendalian gravitasi, ini adalah skill aktif. Setelah menggunakan skill, seseorang dapat memanipulasi satu target dalam jarak 200 meter, atau target dalam jarak 10 meter di sekitarnya. Jumlah tekanan gravitasi yang diterima oleh target bergantung pada level spirit, power, stamina, dan level pengguna. Melepaskan skill menghabiskan 10 poin stamina dan 10 poin spirit. Skill ini juga menghabiskan 1 stamina dan 1 spirit setiap detik. TL, sebenarnya tertulis, derajat kekuatan tubuh, untuk level. Itu bukan statistik sebenarnya, jadi kupikir itu menyiratkan level pengguna. Yue Zong melihat buku skill pengendalian gravitasi rank 3 yang berasal dari L2. Dia merenung sejenak, lalu meletakkan buku itu ke dalam cincin penyimpanannya. Yue Zong memegang buku keterampilan penguasaan bahasa dan berpikir sejenak. Buku keterampilan berubah menjadi cahaya yang mengalir tenggelam ke lautan pengetahuannya. 3 bahasa apa yang ingin kamu ketahui? TL, aku akan membayar sangat banyak untuk ini. Begitu buku keterampilan memasuki Yue Zong, sebuah suara segera muncul di benak Yue Zong. Inggris, Rusia, dan Jepang. Yue Zong berpikir sejenak, dan untaian cahaya terjalin di lautan pengetahuannya, mengembun menjadi rune misterius. Yue Zong merasakan sejumlah besar pengetahuan mengalir keluar ke otaknya begitu rune terbentuk, lalu sesaat kemudian berhenti. Sambil memijat kepalanya, Yue Zong membuka kotak harta karun, dimulai dengan kotak putih. 30 kotak harta karun putih itu segera dibuka.
Di dalamnya terdapat 4 pedang tang imitasi, sepasang sepatu kekuatan, dan sepasang sarung tangan kekuatan. Sisanya semuanya kosong. Yue Zong melihat 30 kotak harta karun putih yang hanya berisi sedikit peralatan dan berpikir sejenak, keberuntungan sangat penting saat membuka kotak harta karun putih. Untungnya aku menemukan 4 pedang tang imitasi, jadi tidak terlalu buruk. Yue Zong akhirnya membuka kotak harta karun. Hijau, sebuah lampu hijau menyala, dan sepasang sepatu bot kulit yang berkedip dengan cahaya berwarna perunggu muncul di depan matanya. Item peringkat 3, sepatu akselerasi hijau, meningkatkan kelincahan sebesar 10 setelah dilengkapi. Harta karun yang luar biasa. Mata Yue Zong berbinar gembira saat dia melihat sepatu akselerasi hijau. Mengenakan sepatu bot kulit itu seperti memulai keterampilan akselerasi peringkat 1. Peralatan yang bagus dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara luar biasa. Yue Zong sangat jelas tentang ini. Setelah memasukkan barang-barang itu ke dalam tas, Yue Zong akhirnya memeluk Guo Yu yang lezat dan pergi tidur. Hari kedua, Yue Zong mengirim personel untuk terus membersihkan desa kuda batu, dan ia menyuruh Qi mulai mengangkut para penyintas dari desa selalu cerah. Kendaraan demi kendaraan mulai mengangkut para penyintas desa selalu cerah ke desa kuda batu. Yue Zong membawa beberapa bawahan dan membawa mereka ke dekat sungai di dekat desa kuda batu. Ia menggunakan ayam demi ayam untuk mencoba dan memikat ular sungai yang bermutasi. Tidak ada apa-apa. Setelah menghabiskan seharian, Yue Zong berlari di sepanjang tepi kedua sungai tanpa menangkap seekor pun ular sungai yang bermutasi. Ia sedikit kecewa. Tepat saat ia menarik tali, dan bersiap untuk membawa orang pergi, seekor ular sungai bermutasi yang sangat besar muncul dari air yang tenang. Mulutnya terbuka ke arah ayam Yue Zong. Yue Zong sangat gembira. Ia menarik tali, dan membawa ayam itu kembali ke tepian. Ular sungai yang bermutasi itu juga bergegas keluar dari air untuk mengejar mangsanya. Ia mengejar ayam itu sambil menggeliat-geliat tubuhnya yang besar ke depan dan ke belakang. Yue Zong menatap Guo Yu dan Lu Wen ketika ular itu berenang ke pantai dalam jarak 100 meter, dan dia berkata, mulai bekerja. Guo Yu dan Lu Wen segera mulai merapal 2 keterampilan mereka. Mereka memasuki keadaan melantunkan mantra, satu menggunakan sihir es, dan yang lainnya menggunakan sihir api. Yue Zong meraih senapan tipe 81 dan mulai menembaki ular sungai bermutasi yang besar itu. Peluru demi peluru segera terlempar dari kulit ular itu, tetapi kekuatan peluru yang sangat besar itu masih menyakiti ular sungai yang bermutasi itu. Serangan itu membuat ular sungai yang bermutasi itu marah. Ia adalah penguasa perairan ini, dan sekarang menerima provokasi. Tentu saja ia bergegas menuju Yue Zong dengan amarah yang menjulang tinggi. Yue Zong menembakkan senapan tipe 81-nya ke ular sungai yang bermutasi itu, dan terus-menerus membujuknya menjauh dari posisi Guo Yu dan Lu Wen. Kecepatan ular sungai yang bermutasi itu sangat cepat, dan ia dengan cepat mengejar Yue Zong. Pada saat ini, mantra sihir Guo Yu dan Lu Wen terbentuk. Sebuah bola api dan kerucut es melesat keluar, meledak dengan hebat ke tubuh ular sungai yang bermutasi itu. Kekuatan sihir itu sangat besar. Meskipun mereka adalah 2 keterampilan tingkat 1, keterampilan itu menciptakan lubang berdarah hitam hangus seukuran kepalan tangan, dan lubang berdarah seukuran kepalan tangan yang penuh dengan es runtuh di tubuh ular itu. Ular sungai yang bermutasi itu mengeluarkan ratapan yang sangat besar. Ia menoleh ke arah Guo Yu dan Lu Wen. Matanya dipenuhi dengan kemarahan, dan ia berputar ke arah keduanya. Pada saat itu, Yue Zong mengaktifkan keterampilan Shadow Step. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dia bergegas ke depan ular sungai yang bermutasi itu, dan menggunakan penyengatnya untuk melepaskan 3 tembakan ke arahnya. 3 peluru melesat ke tubuh ular itu, membuat 3 lubang seukuran kepalan tangan lainnya terbuka. Setelah menahan rasa sakit, ular itu benar-benar berbalik ke arah air untuk berenang menjauh. Kecepatan Yue Zong melonjak, dan dia muncul di depan ular sungai yang bermutasi itu dalam beberapa kilatan. Ular itu segera membuka mulutnya yang besar untuk menggigit Yue Zong. Yue Zong sedikit bergeser dan memulai skill Devil Flame. Api sihir merah tua mengembun di tangannya. Dia memotong sisi tubuh ular besar itu dengan tangan kanannya. Dia menciptakan bekas luka yang sangat besar di sisi ular itu, membakar habis semua yang disentuhnya. Yue Zong bergegas di sepanjang sisi ular sungai yang bermutasi itu, membelah sisi tubuh itu sepenuhnya. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari lukanya. Menerima kerusakan yang begitu berat,
ular sungai yang bermutasi itu berjuang dengan menyakitkan, jatuh lumpuh di tanah. Sebuah bola pengalaman besar tenggelam ke dalam tubuh Yue Zhong. Selamat, kamu telah naik level ke level 26. Kamu telah memperoleh 2 poin status. Suara naik level yang menyenangkan di telinga segera muncul di lautan pengetahuan Yue Zhong, perkuat 1 poin kelincahan, 1 poin stamina. Yue Zhong dengan cepat membuat pilihan, dan mengambil buku keterampilan dan koin kehidupan yang dijatuhkan oleh ular bermutasi itu. Keterampilan peringkat 3, teknik penjinak, ini adalah keterampilan aktif ksatria. Ksatria tidak menerima batasan jumlah keterampilan untuk keterampilan ini, dan mereka dapat mempelajari keterampilan ini. Saat menyerang dan mengalahkan makhluk cerdas hanya dengan menggunakan kekuatan dan tanpa senjata, mengaktifkan keterampilan ini akan memiliki kemungkinan tertentu untuk menaklukkan target. Meluncurkan keterampilan menggunakan 10 poin stamina dan 10 poin kekuatan roh. Yue Zhong berkonsentrasi, dan langsung mempelajari keterampilan peringkat 3. Selesai dengan semuanya, Yue Zhong membuka tubuh ular sungai yang bermutasi, dan dia mulai mencari-cari di dalamnya. Hati-hati, kakak tuan. Yue Zhong mendengar teriakan Guo Yu dan Lu Wen yang cemas begitu dia menemukan manik merah itu. Hati Yue Zhong menggigil kedinginan karena ketakutan. Perasaan yang sangat berbahaya menggelegak di dalam hatinya. Dia mengaktifkan keterampilan tubuh gabungan. Tulang putih berubah menjadi sinar cahaya yang masuk ke tubuhnya, dan membentuk baju besi tulang yang kokoh. Di langit, seekor burung besar dengan lebar sayap 30 meter dengan bulu berkilau logam hijau menukik ke langit dengan kecepatan yang mengerikan muncul di atas Yue Zhong. Cakarnya menancap ke tubuh ular sungai yang bermutasi itu. Satu cakar menembus seluruh baju besi tulang Yue Zhong, baju besi ular, dan kain pertahanan tingkat 3 ke dada kanannya. Itu menembus seluruh tubuh ular sungai yang bermutasi itu. Yue Zhong merasakan ledakan rasa sakit yang hebat dan memuntahkan seteguk darah. Elang bulu hijau bermutasi level 46. Binatang buas yang menakutkan yang dikenal karena kecepatannya. Yue Zhong melihat informasi itu dan langsung diangkat ke udara oleh elang bulu hijau itu. Kakak guru. Guo Yu dan Lu Wen berteriak ketika mereka melihat Yue Zhong dicengkeram oleh elang bulu hijau, hanya saja mereka tidak berdaya untuk menyelamatkannya. Elang bulu hijau itu mencengkeram Yue Zhong, dan mengepakkan sayapnya dengan cepat terbang. Yue Zhong merasakan angin yang menusuk telinga, dia melawan dengan susah payah, rasa sakit yang mengalir melalui tubuhnya. Dia memegang erat tubuh ular sungai yang bermutasi, tidak berani membuat gerakan aneh sedikit pun. Meskipun dia telah naik level beberapa kali, jika elang bulu hijau itu menjatuhkannya, dia masih akan mati karena jatuh beberapa ratus meter. Elang bulu hijau itu menerbangkan Yue Zhong dan mayat ular sungai yang bermutasi ke sebuah sarang yang terletak di pegunungan 400 meter di belakang desa Kuda Batu. Ia melemparkan Yue Zhong dan ular sungai itu ke sarang burung itu. Ada berbagai macam tulang dan bangkai binatang bermutasi di sarang itu. Di dalamnya, ada 5 bangkai ular sungai bermutasi yang belum membusuk dan seekor elang bulu hijau kecil yang masih belum menjadi dewasa. Elang bulu hijau muda sebanyak 26 ekor. Yue Zhong melihat elang kecil itu, dan sepotong informasi langsung masuk ke dalam pikirannya. Setelah elang bulu hijau melepaskan Yue Zhong dan ular sungai bermutasi ke dalam sarang, ia sekali lagi mengepakkan sayapnya dan terbang jauh. Jumlah makanan yang dibutuhkan binatang bermutasi tingkat tinggi ini setiap hari sungguh mencengangkan. Karena itu, elang dewasa pergi untuk menimbun makanan setiap kali ia punya waktu untuk mempersiapkan kemungkinan apapun. Yue Zhong dan bangkai ular itu mendarat dengan keras di tanah saat mereka dijatuhkan dari atas langit. Semburan rasa sakit yang hebat keluar dari luka cakar itu. Darah terus mengalir keluar, dan rasa sakit yang hebat itu hampir membuatnya pingsan. Yue Zhong dengan cepat menarik bunga penyelamat nyawa yang besar dari cincin penyimpanannya. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyah sebentar, lalu dia meludah dan mengoleskan cairan itu ke seluruh luka besar itu. Setelah menyelesaikan semuanya, Yue Zhong akhirnya bisa mengurus manik merah kecil yang berlumuran darah ular, dan dia menelan manik merah darah itu. Begitu dia menelan manik merah darah kecil itu, segera panas menyebar ke seluruh tubuhnya dan memperkuatnya. Kamu menerima 7 vitalitas dan 1 kekuatan. Sebuah pemberitahuan terdengar di lautan pengetahuannya setelah efeknya hilang. Efeknya melemah. Alis Yue Zhong sedikit berkerut saat dia berpikir. Pada saat ini, elang bulu hijau yang belum memiliki semua bulunya berjalan terhuyung-huyung. Ia melihat Yue Zhong di dalam mayat ular sungai yang bermutasi.
Matanya memancarkan cahaya yang ganas, dan ia menggunakan paruhnya yang dapat menembus baja untuk mematuk Yue Zong. Bajingan, cahaya dingin melintas di mata Yue Zong. Sosoknya berkedip, menghindari tusukan maut dari elang bulu hijau muda itu. Elang bulu hijau muda itu dengan mudah menembus kulit anti peluru ular sungai yang bermutasi. Yue Zong menatap bulu hijau itu, dan jantungnya tersentak. Dia langsung menyerang elang muda itu. Elang bulu hijau muda itu memiliki lebar sayap mendekati 5 meter. Dalam beberapa gerakan cepat, Yue Zong melompat ke punggung elang muda itu. Sisi kanan baju besi White Bones dengan cepat menahan elang itu di tempatnya. Kemudian dia mengambil tangan kirinya dan memukul tengkorak elang bulu hijau muda itu. Kekuatan yang jauh melebihi orang normal meledak ke bawah, dan elang itu menjadi pusing. Ia mulai berjuang dengan panik dengan salah satu sayapnya yang belum dewasa. Yue Zong segera mulai merasakan guncangan hebat begitu elang itu mulai melawan. Lukanya, yang belum sepenuhnya sembuh, robek kembali terbuka dan mengalirkan darah. Sial, lebih baik tidak membunuhnya. Yue Zong melangkah di belakang elang, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang tengkorak burung itu. Pada saat yang sama hatinya dipenuhi dengan jejak niat membunuh karena rasa sakit dari dada kanannya sangat parah. Setiap pukulan menghantam elang itu. Jika dia tidak bisa menangkap elang muda ini, maka akan lebih baik menggunakan penyengat dan melubangi otaknya. Tepat saat Yue Zong bersiap untuk mengeluarkan penyengat, tinjunya menghantam sekali lagi ke tengkorak elang. Akhirnya ia tersungkur tak berdaya, jatuh tak berdaya ke tanah. Yue Zong akhirnya mengendurkan napas, melihat elang muda itu jatuh ke tanah. Dia melompat turun dari tubuhnya dan meluncurkan keterampilan jinak ke arah elang yang tidak masuk akal itu. Cahaya berwarna hijau melesat keluar dari antara alis Yue Zong dan mendarat di kepala elang muda itu, mengembun menjadi rune berwarna hijau. Begitu rune hijau itu muncul, elang yang tadinya pingsan itu langsung berjuang bangkit, dan pada saat yang sama membuka matanya dan menatap Yue Zong dengan saksama. Kalah. Yue Zong menatap burung muda yang berjuang bangkit. Jantungnya berdegup kencang, tangannya bergerak cepat, dan sebuah sengat muncul di tangan kanannya. Segel berwarna hijau itu berkelebat di antara kedua alis elang muda berbulu hijau itu. Tatapan mata elang muda berbulu hijau itu yang menakutkan ke arah Yue Zong menjadi lembut. Akhirnya, rune berwarna hijau itu masuk ke dalam pikiran elang muda berbulu hijau itu dan menghilang. Mata elang muda itu menunjukkan kesetiaan penuh kepada Yue Zong. Setelah rune hijau itu memasuki pikiran elang muda itu, Yue Zong mengeluarkan perintah kepada elang muda itu, minggir. Teknik penjinak itu dapat menjinakkan makhluk hidup dan makhluk-makhluk itu akan menganggap yang paling penting adalah orang yang menggunakan teknik itu. Menerima perintah Yue Zong, elang muda itu minggir. Yue Zong menghela napas lega. Baru sekarang dia rileks, dia bisa merasakan rasa sakit yang membakar di dada kanannya. Meskipun tanaman penyelamat itu menekannya, dari waktu ke waktu, darah masih mengalir keluar. Baru saja, pertarungan dengan elang muda itu menyebabkan lukanya semakin parah. Yue Zong sekali lagi mengatupkan giginya dan mengeluarkan beberapa obat penghilang rasa sakit dari dalam cincin penyimpanannya dan menelannya. Dia mengeluarkan beberapa tanaman penyelamat dan meludahkan sarinya ke lukanya. Setelah melakukan semua ini, Yue Zong menoleh ke arah 5 mayat ular bermutasi itu, menahan rasa mual. Dari dalam 5 mayat ular bermutasi itu, dia mengeluarkan 5 manik-manik kecil berwarna merah saripati darah. Yue Zong mengeluarkan sebotol air mineral dari cincin penyimpanannya dan mencuci 5 saripati darah itu, membersihkannya, lalu menelan semuanya. Segera setelah 5 saripati darah itu masuk ke perutnya, mereka berubah menjadi aliran energi yang melonjak dan menyatu dengan tubuh Yue Zong, memperkuat tubuhnya. Kamu telah memperoleh 18 poin vitalitas, 3 poin kekuatan. Begitu panasnya menghilang, sebuah isyarat manis tiba di lautan pengetahuan Yue Zong. Isyarat itu baru saja memudar, Yue Zong merasakan dada kanannya yang terluka gatal dan kesemutan. Lukanya, di bawah bantuan tanaman penyelamat hidup dan vitalitasnya yang besar, mulai sembuh dengan cepat. Yue Zong memilih tempat yang bersih untuk duduk, dan mulai terengah-engah sambil memikirkan tindakan selanjutnya. Tempat ini tidak baik untuk ditinggali. Harus segera pergi, kalau tidak, jika elang bulu hijau itu kembali, maka aku pasti akan mati. Yue Zong beristirahat sejenak dan menatap elang muda berbulu hijau yang masih tenang dan berdiri di sampingnya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan dipanggil Greenie. Karena elang muda berbulu hijau itu berwarna hijau,
Yue Zong dengan santai memutuskan untuk memberinya nama Greenie. Dia tidak punya banyak ide untuk nama. Elang muda berbulu hijau itu tanpa ekspresi menatap Yue Zong tanpa menunjukkan perlawanan khusus. Dia beristirahat sejenak, dan tulang putih terpisah dari tubuhnya. White Bones melihat sarang yang dipenuhi tulang-tulang hewan. Sebuah paku tulang yang tajam melesat ke salah satu mayat binatang bermutasi, dan mengaktifkan skill eksploitasi tulang. Tulang-tulang binatang bermutasi di sarang tersebut diserap sepenuhnya ke dalam tubuh White Bone. Setelah menyerap beberapa tulang di dalam sarang, tubuh White Bone segera mengembun sepotong demi sepotong menjadi pelindung tulang padat yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, ada lapisan logam hitam kusam yang berkilau seperti baja. Tulang kerangka pemanggilan spesialmu, tingkat kekuatan White Bones 20. Model pelindung tulang di lautan pengetahuan Yue Zong membuat pengumuman seperti ini. TLN, saya yakin ini mengacu pada skill nomor 2 White Bone, penguatan tulang. Itu bukan peningkatan status kekuatan sebesar 20. Menyerap tulang-tulang binatang bermutasi, White Bones berjalan ke sisi Yue Zong. Ia mengambil tangannya dan menekan luka Yue Zong. White Bones mengaktifkan skill pengendalian tulang. Ia memaksa masuk dan bergabung dengan tulang retak di luka Yue Zong. Yue Zong memakan apel vitalitas, beristirahat sejenak, lalu pergi ke hadapan 6 mayat ular sungai yang bermutasi. Dia mengaktifkan api iblis dan meletakkan semua kulit mereka di cincin penyimpanannya. Kulit ular sungai yang bermutasi adalah bahan anti peluru terbaik. Yue Zong pernah mengujinya di masa lalu. Dia menggunakan peluru di bawah 12,7 mm serta semua jenis senjata, dan semuanya tidak dapat menembus kulit pada jarak 20 meter. Hanya senapan mesin berat dengan peluru 12,7 mm yang dapat menembusnya. Kulit ular sungai yang bermutasi tidak kalah dengan pakaian pertahanan level 3 miliknya setelah diubah menjadi baju zirah. Hanya saja, kulit itu tidak memiliki statistik tambahan dari pakaian pertahanan level 3. 6 kulit ular sungai yang bermutasi ini merupakan harta karun kecil bagi Yue Zong. Dia dapat meningkatkan kemampuan pertahanan bawahannya beberapa level setelah diubah menjadi baju zirah. Yue Zong mencari-cari di sekitar sarang, tetapi dia tidak menemukan harta karun tambahan. Dia akhirnya berkata kepada elang hijau muda yang dijinakkannya, "Ayo, Greenie." Yue Zong menoleh ke White Bones dan memerintahkan, "Buat jembatan yang memungkinkan aku turun." Api roh menyala di mata White Bones. Dia mengulurkan tangan, dan paku tulang demi paku tulang melesat keluar dari lengan kanannya. Paku-paku itu melukai jalan mereka ke gunung di bawah. Potongan demi potongan paku tulang melesat ke gunung dari tubuh White Bone, dan itu membentuk tangga tulang. Yue Zong melompat turun dari sarang, dan dia memanjat turun bergerak di sepanjang tangga paku tulang. Elang hijau yang dijinakkan oleh Yue Zong juga sangat cerdas. Ia melompat turun di sepanjang jembatan tulang yang dibuat oleh White Bones. Yue Zong dan Little Green masing-masing menuruni tangga. Salah satu paku tulang kemudian masuk ke tubuh White Bones, dan sekali lagi melesat ke dinding tebing. Mereka maju seperti ini. Yue Zong dan Little Green mampu menuruni sarang burung setinggi 100 meter dalam waktu singkat, kemudian mereka dengan cepat memasuki hutan lebat yang berlari jauh. Chi Yang, Yue Zong direnggut oleh seekor elang besar. "Cepat cari dia," kata Lu Wen dengan cemas. Dia telah bergegas ke desa kuda batu dan menemukan Chi Yang sebagai komandan. Guo Yu juga mengikuti di belakang Lu Wen. Matanya yang besar dan indah memiliki kecemasan yang tertulis di seluruh matanya. Alis Chi Yang berkerut. Dia berkata kepada Lu Wen, "Jelaskan apa yang terjadi." Lu Wen menceritakan seluruh kisah Yue Zong yang direnggut oleh elang itu kepada Chi Yang. Dia memohon kepada Chi Yang, "Cepat bawa orang untuk menyelamatkan Yue Zong. Aku mohon padamu." Chi Yang yang telah memangku jabatan dan terus-menerus bertempur diterima sebagai evolver nomor 2 di bawah Yue Zong. Chi Yang terdiam sejenak, lalu akhirnya berkata perlahan, "Tidak. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini." Mata Lu Wen berkilat tak percaya. Marah sekaligus khawatir, dia berkata, "Kenapa? Bukankah kau pengikut Yue Zong yang paling setia? Kenapa kau tidak menyelamatkannya?" Chi Yang berkata dengan dingin, "Yue Zong menyerahkan tempat ini kepadaku agar aku bisa menjaga kedamaian dan ketertiban. Jika aku pergi saat ini, kedamaian dan stabilitas mungkin akan berubah menjadi kekacauan. Yue Zong tidak ingin aku membawa orang untuk mencarinya. Selain itu, kita tidak tahu di mana dia berada. Kemana kau ingin aku pergi untuk menemukannya?"
Temperamen Qi yang tenang dan stabil. Yue Zong yang direnggut oleh elang hijau membuatnya cemas, tetapi dia masih bisa menganalisis situasi dengan tenang. Dia akan melakukan apapun yang bisa dia lakukan. Lu Wen bergegas keluar dengan khawatir, kamu tidak akan menemukannya. Aku akan pergi sendiri. Lu Wen masih muda, dan emosinya agak impulsif. Yue Zong adalah orang yang dia kenal, dan dia akan membawa orang untuk menemukan lelaki itu. Alis Qi yang berkerut. Dia memerintahkan dengan suara yang dalam, Zhang Zheng dan Lei Yi, hentikan dia. Dua penjaga keamanan di sisi Qi yang maju untuk menghalangi jalan Lu Wen. Lu Wen menatap, dan dia memarahi dua penjaga keamanan itu, minggir. Lu Wen setara dengan setengah simpanan dalam kelompok Yue Zong. Tidak ada yang berani tidak sopan padanya kemanapun dia pergi. Selain Yue Zong dan Qi Yang, sangat sedikit orang yang berani menentang keinginannya. Lei Yi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan berkata kepada Lu Wen, Nona Lu, bersimpatilah dengan kami. Kami hanya mengikuti perintah. Qi Yang adalah atasan langsung Lei Yi dan Zhang Zheng. Keduanya harus mematuhi perintah Qi Yang. Satu-satunya orang lain yang dapat memberi mereka perintah langsung adalah Yue Zong. Tidak ada orang lain yang memiliki otoritas komando langsung atas mereka. Lu Wen menoleh dan menatap Qi Yang. Dia berteriak dengan wajah penuh amarah, Qi Yang, apa yang kamu lakukan? Qi Yang memerintahkan, Lu Wen, misiku adalah melindungi desa Kuda Batu, menjaga kelancaran operasi, dan memberikan keamanan untukmu dan Guo Yu. Kamu tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirimu sendiri. Kamu hanya akan mati sia-sia jika kamu pergi sendiri untuk mencari Yue Zong. Lei Yi dan Zhang Zheng, bawa Lu Wen dan Guo Yu kembali ke rumah untuk beristirahat. Jangan biarkan mereka melarikan diri dengan mudah tanpa perintah Yue Zong atau aku. Lei Yi dengan hormat berkata kepada Lu Wen dan Guo Yu, Nona-nona muda, kumohon. Guo Yu menarik pakaian Lu Wen dan dengan lembut menasihati, kakak, ayo pergi. Qi Yang bermaksud baik, kami tidak ingin mempersulit mereka. Lu Wen menggerutu pada Qi Yang, lalu akhirnya mengikuti Lei Yi dan Zhang Zheng keluar. Lu Wen mengerti semua yang dikatakan Qi Yang, tetapi dia masih agak marah. Qi Yang mengirim orang untuk memanggil Liu Yan setelah Lu Wen pergi. Qi Yang, untuk apa kau mencariku? Liu Yan bertanya dengan sedikit hati-hati. Meskipun Qi Yang memiliki pangkat yang sama dengan orang lain, dia masih orang nomor 2 di bawah Yue Zong. Qi Yang dapat menggunakan wewenang Yue Zong kapanpun dia tidak ada. Qi Yang berkata, bawa orang-orangmu ke barat dan cari Kapten Yue Zong. Bawalah IFV bersamamu. Jika kau menemukan berita tentang Kapten Yue Zong, atau jika ada sesuatu yang tidak dapat kau tangani, maka kirim seseorang untuk memberitahuku. IFV adalah senjata terkuat di bawah kendali Yue Zong. Meriam bulat ZEP 90-25 mm adalah senjata terkuat di desa Kuda Batu. Baju besi ular sungai bermutasi anti peluru dan pisau dapat dirobek oleh meriam ZEP 90. Liu Yan mengangguk dan pergi. Qi Yang mengusap pelipisnya melihat Liu Yan pergi. Dia dengan cemas berpikir, Yue Zong, kuharap kau aman dan sehat. Qi Yang juga ingin mencari Yue Zong secara pribadi, tetapi dia tidak dapat dipisahkan dari operasi di desa Kuda Batu. Ini adalah waktu yang krusial bagi para penyintas desa selalu cerah untuk memasuki desa Kuda Batu. Tidak boleh ada kekacauan. Qi Yang mengambil alih membiarkan Yue Zong dibebaskan dari berbagai tanggung jawab berat. Dia dapat membawa orang untuk menyelesaikan masalah ular sungai bermutasi dari 2 sungai di luar desa Kuda Batu. Yue Zong, White Bones, dan Small Green dengan cepat bergerak melewati hutan lebat setelah meninggalkan sarang burung. Elang bulu hijau berbeda dari burung biasa. Karena Small Green adalah burung muda, ia tidak dapat terbang, tetapi menggunakan kedua kakinya untuk berjalan di tanah seperti pinguin. Yue Zong melangkah melewati hutan lebat. Mengingat sari bunga penyelamat nyawa tidak dapat menyembuhkan lukanya sepenuhnya, jika dia adalah orang biasa yang menerima luka seperti itu, mereka tidak akan bisa berjalan. Rasanya sakit seperti terkena banyak peluru. Vitalitas Yue Zong jauh melebihi orang normal. Dengan penguatan tubuhnya dan sari bunga penyelamat nyawa, lukanya tetap terkendali tanpa memburuk. Namun, dia merasakan sakit yang parah di dadanya setiap kali melangkah. Dia juga bisa merasakan jejak darah di tenggorokannya setiap kali dia bernapas. Yue Zong berjalan dan berpikir dengan getir, sungguh sial. Akhirnya aku mengerti cerita tentang Putri Duyung. TL,
Ini adalah cerita yang sangat mirip dengan Little Mermaid karya Disney. Analoginya adalah bahwa Putri Duyung memiliki nasib buruk dalam cerita tersebut, tetapi semuanya berakhir baik-baik saja pada akhirnya, hanya berbeda dari yang diharapkan. Jika Anda mengerti sedikit bahasa Mandarin, https://www.youtube.com/watch. V sama dengan S0WB8BN74 sek. Tiba-tiba terdengar suara tembakan di hutan. Hati Yue Zong dipenuhi dengan kebahagiaan, dan dia segera pergi ke arah itu. Ada orang. Yue Zong sama sekali tidak mengenal area hutan itu. Sangat sulit untuk berjalan tanpa seseorang yang dikenalnya di area itu yang menuntunnya. Namun, ketika Yue Zong tiba di lokasi tembakan, dia hanya melihat 5 mayat manusia. 6 monyet bermutasi merangkak di sekujur tubuh mereka, melahap daging mereka. Yue Zong melihat ke-6 monyet itu menggerogoti mayat-mayat itu, dan matanya bersinar dengan niat membunuh. Dia memerintahkan White Bones, bunuh. Bunuh mereka. White Bones melesat maju seperti anak panah, menyerbu ke arah kelompok monyet itu. Mata ke-6 monyet itu bersinar dengan cahaya yang ganas setelah melihat White Bones, dan mereka bergegas ke arahnya. White Bones melambaikan kapaknya dan membelah tubuh monyet itu, tebasan mengenai pinggangnya. Kelima monyet yang tersisa mengambil kesempatan untuk menyerang sisi White Bones. Mereka menggunakan cakar mereka yang tajam untuk menebas White Bones, tetapi mereka tidak dapat membuat goresan. Selama monyet-monyet itu menyerang White Bones, tubuhnya mulai mengeluarkan duri-duri tulang demi duri yang menembus kelima monyet itu. Kelima monyet itu memiliki vitalitas yang luar biasa. Mereka tetap tidak mati meskipun mereka ditusuk oleh White Bones. Mereka benar-benar berjuang untuk hidup mereka di duri-duri White Bones. Greenie berdiri di samping Yue Zong memperhatikan situasi itu. Kemudian ia mengepakkan sayapnya dan bergegas ke 5 monyet itu. Greenie mematuk seperti kilat di kepala monyet-monyet yang bermutasi itu. Tengkorak mereka ditusuk satu persatu, lalu ia dengan cepat mulai berpesta. Ke-6 monyet itu menjatuhkan sebuah kotak harta karun putih dan beberapa lusin koin kehidupan. Selain itu tidak ada lagi yang jatuh. Kotak harta karun putih itu ternyata kosong. Yue Zong menggelengkan kepalanya lalu dengan hati-hati melihat sekelilingnya sejenak. Dia menemukan sedikit jejak darah dan berjalan ke arah itu. White Bones dan Greenie mengikutinya dari dekat. Mengikuti jejak darah itu, Yue Zong dan teman-temannya menemukan sebuah desa kecil yang bersarang di pegunungan. Berhenti, siapa kalian? Yue Zong dan yang lainnya baru saja mendekati sebuah desa kecil. 2 orang yang selamat, satu memegang busur silang buatan sendiri, dan yang lainnya memegang pisau besar muncul di hadapan Yue Zong. Yue Zong menatap penduduk desa yang memegang pisau besar dan penduduk desa yang memegang busur silang buatan sendiri, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Aku datang untuk menanyakan arah. Bawa keluar pemimpin desamu." Semua orang sangat waspada di ZAG. Yue Zong juga tahu kehadirannya akan membuat orang-orang waspada. Penduduk desa yang memegang busur silang buatan sendiri itu menatap Small Green yang berdiri di samping Yue Zong. Dia dengan ragu berkata, "Kamu tidak diterima di sini, silakan pergi." Jika bukan karena Small Green yang berdiri di samping Yue Zong, penduduk desa itu mungkin tidak begitu baik. Dia hanya akan menyuruh Yue Zong untuk enyahlah. Penduduk desa lainnya yang memegang pisau besar itu dengan penasaran mengamati Yue Zong. Pandangannya jatuh pada Small Green, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangan. Dia belum pernah melihat seseorang yang mampu menjinakkan monster dengan kekuatan yang tak tertandingi. Yue Zong menatap kedua orang yang selamat itu, alisnya berkerut. Dia tidak ingin berdebat dengan penduduk desa. Dia memerintahkan White Bones, tangkap mereka. Api roh menyala di mata White Bones, dan dia berlari kencang ke arah 2 penduduk desa. Melihat White Bones bergegas, penduduk desa yang memegang busur silang menjadi terkejut. Dia berbalik dan menarik pelatuk ke arah White Bones, dan anak panah itu melesat ke arah White Bones seperti kilat. White Bones menatap anak panah yang datang, dan dengan mudah menghentikannya dengan kapak, menjatuhkan anak panah itu. Betapa dahsyatnya, melihat White Bones menjatuhkan anak panah yang terbang, mata penduduk desa yang memegang busur silang itu berkilat ketakutan. Dia melempar busur silang itu ke samping dan mengeluarkan parang dari punggungnya. White Bones dengan cepat menyerbu ke arah 2 orang yang selamat itu. Dia muncul di hadapan orang yang selamat dari anak panah silang itu seperti bayangan iblis. Sebuah tangan berpisau menebas leher orang yang selamat itu, menjatuhkannya.
Penduduk desa yang memegang pisau besar menebas White Bones. White Bones melambaikan kapaknya, menjatuhkan pisau penduduk desa itu. Pisau itu dengan mudah terlempar, lalu sebuah tinju menghantam sisi penduduk desa itu, membuat penduduk desa itu meringkuk menjadi bola di tanah. Suara-suara itu membuat para penyintas di dalam desa itu terkejut. Dengan cepat lebih dari 20 penduduk desa laki-laki yang memegang pisau, senjata api, pentungan, dan senjata lainnya bergegas keluar dari desa dan berhadapan dengan Yue Zong dari jauh. Di bawah pengawasan lebih dari 20 orang penyintas laki-laki, Yue Zong membawa Small Green ke desa. Dengan sikap yang sangat mengesankan, dia menatap para penyintas dan berkata, "Siapa pemimpin desa ini? Suruh dia keluar dan temui aku." 20 lebih pria itu terintimidasi oleh kehadiran Yue Zong yang perkasa. Tiba-tiba tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Ada seorang pria dengan beberapa helai rambut putih di kepalanya dan tahi lalat besar di pipi kanannya. Dia adalah seorang pria tua, dan dia memisahkan kerumunan dan berjalan langsung ke Yue Zong. Dia berkata dengan sedikit hormat, "Saya kepala desa Chen Ning. Saya adalah orang yang menangani masalah-masalah desa. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Mengapa Anda datang ke desa kami?" Chen Ning sudah melihat Small Green berdiri di samping Yue Zong saat dia berjalan keluar dari kerumunan. Dia tahu orang di depannya bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi oleh desa kecil ini. Yue Zong menatap Chen Ning dan langsung bertanya, "Saya datang untuk menanyakan arah." "Tempat apa ini? Saya ingin pergi ke desa Kuda Batu dan desa Selalu Cerah. Bagaimana saya bisa sampai ke tempat-tempat ini? Selama Anda mengirim seseorang untuk membimbing saya ke desa Kuda Batu, sekantong beras ini akan menjadi hadiah untuk orang itu." Yue Zong mengeluarkan sebuah tas dari ranselnya dan membukanya hingga memperlihatkan beras di dalamnya. Dia kemudian melemparkannya ke tanah. Harta karun terbesar bagi orang-orang biasa di ZAG bukanlah emas atau berlian, melainkan makanan yang dapat mengenyangkan perut. Melihat sekantung beras putih di tanah, mata penduduk desa berubah menjadi hijau. Mereka hampir tidak dapat bertahan hidup karena masalah makanan, dan mereka tidak berani berburu kematian di pegunungan. "Aku tahu cara pergi ke desa Kuda Batu. Aku akan memandu kalian. Aku tahu. Biarkan aku memandu kalian." Petik 2. Penduduk desa segera mulai bersaing satu sama lain setelah melihat sekantung beras. Sekantung itu berisi sekitar 10 kilogram beras. Jika dimakan dengan hemat dan digunakan untuk bubur, sekantung beras itu dapat membuat keluarga kecil hidup selama 1 bulan. Melihat penduduk desa satu persatu berkelahi satu sama lain, wajah Chen Ning muram, dan dia berteriak, "Beri aku ketenangan." Chen Ning mendapatkan rasa hormat dari penduduk desa. Semua penduduk desa untuk sementara terdiam, tetapi mereka semua masih menatap Chen Ning dengan penuh semangat. Mereka semua ingin mendapatkan pekerjaan membimbing Yue Zong. Chen Ning menatap Yue Zong dan mengundang, "Sudah larut malam. Saudara Yue Zong, akan lebih baik untuk beristirahat sebentar di desa kami. Besok aku akan meminta orang untuk membimbingmu." Itu menyusahkan. Yue Zong tidak sopan. Dia langsung membawa White Bones dan Small Green ke desa. Yue Zong mengatakan itu menyusahkan karena dia menyebabkan masalah bagi mereka. "Seperti, aku tidak ingin mengganggu kalian untuk bantuan itu." Dia tidak sopan karena dia hanya melangkah masuk ke desa tanpa kata-kata lebih lanjut. Setelah membaca ulang ini, artinya bisa disalahartikan. Desa ini tentu saja tidak besar, dan tidak semarak desa Always Bright. Hanya ada 40 rumah tangga, dan sebagian besar adalah rumah bata tua. Setelah membunyikan alarm, wanita dan anak-anak desa akhirnya keluar dari rumah mereka. Mereka dengan penasaran melihat Yue Zong dan teman-temannya di sampingnya. Setelah White Bones memiliki skill feint, jika tidak menembakkan paku tulang, orang-orang biasa hanya mengira dia menyerupai manusia aneh yang pendiam. Kalau Anda lupa, feint memungkinkan Special Skeleton untuk berpura-pura mengubah tipe tubuhnya menjadi makhluk besar. Saya kira dia bisa berpura-pura menjadi manusia. Namun Small Green menarik banyak perhatian dari para pria dan wanita. Bahkan jika itu hanya seekor elang hijau muda, dia sudah menunjukkan sikap yang garang. Tidak ada orang yang berani mendekat. Yue Zong melihat sekeliling. Dia menemukan para wanita dan anak-anak tidak menunjukkan tanda-tanda penganiayaan, dan dia tidak bisa tidak memiliki pendapat yang jauh lebih baik terhadap Chen Ning. Orang harus tahu banyak kegelapan yang tersembunyi di hati manusia meledak setelah ZAG.
Chen Ning baik kepada para wanita dan anak-anak yang merupakan hal yang langka di ZAG. Chen Ning adalah kepala desa, dan tempat tinggalnya tidak buruk. Itu adalah halaman yang luas dengan 5 bangunan kecil. Ada semangkuk besar bubur, sepiring kacang goreng, dan 4 ubi jalar yang diletakkan di atas meja di bangunan itu. Di atas meja di halaman itu juga ada semangkuk besar bubur, tetapi kekentalannya tidak sekental bubur di rumah. Kedua putra Yue Zong dan Chen Ning, Chen Sheng dan Chen Wang, duduk di meja besar di rumah itu. 8 wanita muda dan tua duduk mengelilingi meja besar di halaman itu. Chen Ning berkata kepada Yue Zong, kami hanya punya makanan ini di sini. Saya tuan rumah yang buruk, mohon maafkan saya. Makanlah sesukamu, jangan bersikap sopan. Yue Zong melihat hidangan di atas meja. Dia mengambil 2 kaleng daging sapi dari ranselnya dan membukanya. Dia meletakkannya di atas meja dan tertawa, ayo, makanlah sesukamu. Chen Sheng dan Chen Wang melihat 2 kaleng daging sapi itu, dan mata mereka berdua agak hijau. Mereka sudah tidak makan daging selama beberapa minggu. Mereka tidak tahan melihat pemandangan itu. Mereka mengulurkan sumpitnya, dan siap mempertaruhkan nyawa mereka dengan menjejali mulut mereka. Chen Ning menatap kedua putranya melahap makanan itu. Alisnya berkerut, 2 bajingan kecil, makanlah lebih lambat. Mata para wanita yang mengelilingi meja besar di halaman itu semua tertuju pada 2 kaleng daging sapi. Semua hal untuk mengisi kembali nutrisi diberikan kepada para pria untuk bertarung dan berburu. Mereka hanya bisa makan bubur dan bertahan hidup dengan pas-pasan. Mereka sudah lama tidak makan daging. Namun, para wanita dan anak-anak keluarga Chen tahu, beberapa keluarga di desa itu bahkan tidak punya bubur untuk dimakan. Mereka mulai makan rumput dan kulit pohon. Beberapa bahkan meminta menantu perempuan mereka untuk tidur dengan para pria demi makanan. Para wanita keluarga Chen tidak banyak mengeluh karena hal ini. Bisa makan bubur jagung di ZAG tidaklah buruk. Tanah di desa keluarga Chen miskin dan tandus. Beberapa keluarga adalah pemburu. Penghasilan utamanya adalah berburu binatang liar di gunung, lalu menjualnya secara pribadi. Setiap keluarga tidak punya banyak persediaan makanan. Sepertiga penduduk desa berubah menjadi zombie setelah dunia berubah. Namun, penduduk desa bersatu di bawah komando Chen Ning. Mereka memusnahkan penduduk desa yang bermutasi dan mengubur mereka. Yue Zong makan beberapa suap bubur jagung dan kacang goreng untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, lalu meletakkan sumpitnya. Dia memiliki banyak sekali jenis makanan di dalam cincin penyimpanannya. Dia sama sekali tidak tertarik untuk mengisi perutnya dengan bubur jagung. Chen Ning melihat Yue Zong berhenti makan setelah memakan beberapa potong daging sapi. Dia juga meletakkan sumpitnya dan perlahan berkata kepada Yue Zong, adik kecil Yue Zong. Untuk pergi dari desa kita ke desa Kuda Batu, seseorang harus melewati desa keluarga Zhang dan jurang ikan lumpur. Desa keluarga Zhang tidak seperti desa kita. Ada iblis pemakan manusia di mana-mana di sana. Itu bukan tempat yang baik untuk menyeberang. Yue Zong meremehkan situasi tersebut, tidak masalah. Orang-orangmu hanya perlu membimbing. Aku akan mengurus iblis pemakan manusia di desa keluarga Zhang. Jumlah zombie yang mati di tangan Yue Zong hampir 1000. Lebih jauh lagi, Yue Zong telah memutuskan untuk hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membuka jalan menuju dunia. Dia mengemban posisi bergengsi yang memegang kehidupan ratusan orang di tangannya, dan kata-katanya mengandung keyakinan yang luar biasa. Chen Ning menatap Yue Zong dan tidak bisa tidak mempercayai kata-katanya. Chen Ning ragu sejenak. Dia bertanya dengan sedikit harap, adik kecil Yue Zong, mengapa kamu terburu-buru untuk kembali ke desa Kuda Batu? Yue Zong dengan sengaja atau tidak berkata, saya mendirikan markas penyintas di desa Kuda Batu. Saya memiliki ratusan orang di sana. Tentu saja saya tidak bisa pergi terlalu lama. Ada lebih dari 20 orang yang cakap di desa keluarga Chen. Jika dia bisa menyerap mereka, maka kekuatan Yue Zong bisa meningkat pesat. Namun jika Anda tidak punya kekuatan, orang lain tidak akan bergantung pada Anda. Mendengar kata-kata Yue Zong, Chen Ning menatap Yue Zong dan pandangannya berubah, jadi Yue Zong adalah bos sebuah markas. Benar-benar pahlawan muda, luar biasa, benar-benar luar biasa. Yue Zong berkata dengan jelas, oh, Anda menyanjung saya. Sejak saat itu, Chen Ning mulai berputar-putar tentang situasi dan kebijakan markas penyintas desa Kuda Batu. Yue Zong mulai menjelaskan situasi dan kebijakan di desa Kuda Batu satu per satu. Chen Ning berpikir sejenak,
dan dia mengajukan pertanyaan yang menyelidik, Saudara Yue Zong, jika saya membawa semua penduduk desa saya untuk mencari perlindungan, bagaimana Anda akan memperlakukan saya? Jumlah makanan sudah sangat ketat di desa keluarga Chen. Chen Ning hanya bisa makan bubur jagung sebagai kepala desa. Jangan pernah berpikir tentang orang lain. Desa keluarga Chen dekat dengan gunung, tetapi gunung itu memiliki terlalu banyak binatang bermutasi. Orang-orang biasa yang tidak memiliki senjata api sangatlah lemah di hadapan binatang-binatang yang bermutasi itu. Hari ini mereka mengorganisasikan sekelompok 12 orang untuk menerjang gunung, tetapi sayangnya mereka bertemu dengan monyet-monyet yang bermutasi. 5 dari 12 orang itu tewas, dan 2 orang terluka parah, melumpuhkan populasi kecil desa ini. Bahaya binatang-binatang yang bermutasi ini bagi para pemburu sangat jelas. Mereka pernah menjumpai binatang-binatang bermutasi yang sangat kuat ini ketika berburu di masa lalu. Jika bukan karena tidak punya pilihan lain, penduduk desa keluarga Chen tidak akan berpikir untuk pergi berburu di pegunungan. Akan menjadi masalah bagi persediaan makanan desa keluarga Chen untuk bertahan selama seminggu lagi. Persediaan makanan Chen Ning dapat bertahan selama 2 minggu lagi untuk keluarganya jika mereka makan lebih sedikit. Chen Ning sudah tidak punya pilihan lain dan berpikir untuk mengandalkan Yue Zong. Mereka benar-benar terpojok. Penduduk desa tidak akan memandang makanan yang dimiliki Yue Zong dengan mata hijau jika desa itu memiliki makanan, dan mereka tidak akan saling berebut untuk menjadi pemandu Yue Zong. Yue Zong pun berkata dengan tepat, jika kamu dapat membawa seluruh desa ke dalam kelompokku, dan mengatur unit tempur kecil, aku akan menjadikanmu dan kedua putramu sebagai anggota tim pendahuluan. Jika kamu memperoleh prestasi dalam pertempuran, kamu dapat dipromosikan menjadi anggota tim resmi. Istri dan anak-anakmu dapat menikmati manfaat anggota luar. Aku dapat menjamin tidak ada penduduk desa yang akan mati kelaparan. Jika mereka ingin mendapatkan perawatan apapun, maka kinerja mereka perlu diperhatikan. Fakta bahwa Yue Zong tidak terlalu bersemangat, dan dia tidak menjanjikan Chen Ning posisi yang sangat tinggi membuat Chen Ning semakin santai. Chen Ning akan curiga jika Yue Zong menjanjikannya posisi yang sangat tinggi. Seorang pemuda bergegas masuk ke halaman saat itu. Ia berkata kepada Chen Ning dengan wajah sedih, "Paman. Paman cepat ke sini lihat. Paman situ tidak bisa berdiri. Apakah Anda punya obat?" Chen Ning bukan hanya wali kota, ia juga tahu sedikit tentang pengobatan kuno, jadi ia juga seorang dokter desa. Chen Ning meminta maaf kepada Yue Zong saat melihat pemuda itu bergegas masuk. "Maaf, saya harus pergi melihat-lihat. Saya akan pergi denganmu." Yue Zong mengikuti Chen Ning keluar. Di dalam sebuah rumah bata kasar, seorang pria parubaya terbaring di tempat tidur. Ia berjuang menahan rasa sakit yang tak ada habisnya. Di perutnya ada luka sayatan panjang, dan darah terus mengalir keluar dari luka besar itu. Seorang wanita muda yang cantik berbisik dengan suara rendah dan menggunakan handuk untuk menyeka keringat pria itu. Seorang gadis muda cantik berusia 14 atau 15 tahun berdiri di samping dengan bingung, menatap ayahnya di tempat tidur. Pria di tempat tidur itu menggunakan bahunya yang lebar dan tangannya yang kuat untuk menjadi pemburu terbaik di desa. Ia menggunakan tangan dan bahunya untuk melindungi istri dan putrinya. Dia membiarkan mereka hidup jauh lebih baik daripada orang lain di desa. Jika lelaki di ranjang itu meninggal, istri dan putrinya benar-benar tidak tahu bagaimana. Mereka bisa terus hidup di zaman Z yang kejam. Gadis muda yang cantik itu menatap Yue Zong dan Chen Ning berjalan masuk ke kamar. Dia berlutut di hadapan Chen Ning, memohon dengan air mata yang mengalir deras di matanya. "Paman, aku mohon padamu. Aku mohon padamu selamatkan situ. Aku mohon padamu. Aku akan melakukan apa saja asalkan kau menyelamatkannya."